Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mahmuda dengan NIM 20002010 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, Prodi Perbankan Syariah. Perkenalkan, saya Anissa Mutiara dengan NIM 2000-2003 Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, jurusan Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perspektif Islam dalam Kewirausahaan. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Mutiara. Baik, untuk yang pertama yaitu terminologi kekayaan, yaitu Al-Quran menggunakan kata gani atau agniya untuk menyebut orang kaya atau orang-orang kaya. Kata gani merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada siapapun, sedangkan yang lain amat membutuhkannya. Dalam perspektif Islam, kata-kata gani memiliki 3 konotasi makna. Yang pertama yaitu kaya dalam arti kepemilikan harta. Yang kedua, kaya dalam arti kepemilikan ilmu dan amal. Yang ketiga, kaya dalam konteks kemampuan menjaga harga diri dan marwah. Nah, yang pertama itu kaya dalam arti kepemilikan harta. Maksudnya sahib al-khasir, orang-orang yang memiliki banyak harta. Dalam lintas sejarah dapat dilihat bahwa Khadijah sebelum menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang entrepreneur yang memiliki usaha perdagangan. Dan yang kedua, kaya dalam arti kepemilikan ilmu dan amal, seperti tergambar dari bunyi syair sebagai berikut, yang berbunyi, seseorang belum tentu disebut kaya kalah hanya karena hartanya, tetapi yang disebut kaya adalah orang-orang yang ilmu dan amal, orang kaya ilmu dan amal. Laisa al-ghaniya al-mal walakina al-ghina al-ilmu wa al-mal. Terus selanjutnya yaitu tentang dalam perspektif Islam, agniya memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat di dunia dan juga menempati posisi yang terhormat. Yang pertama yaitu pelindung bagi orang-orang mukmin agar mereka dapat memperjuangkan kemajuan agamanya. Yang kedua yaitu membela bagi orang-orang yang mukmin agar mereka dapat memperjuangkan kemajuan agamanya. Yang ketiga yaitu tiang penyangga bagi kesejahteraan masyarakat melalui harta yang dimilikinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya melalui zakat, infak, sedekah yang dikeluarkannya. Terus yang keempat, itu di akhirat kelak akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh kekayaan dan dampak terhadap kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim. Yang pertama itu kekayaan yang wajib dizakati, yaitu muslim yang memiliki harta benda wajib dizakati adalah apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah jumlah harta benda yang apabila mencapainya maka wajib dizakati. Yang kedua yaitu tentang kekayaan yang mewajibkan haji. Muslim yang memiliki kemampuan yaitu memiliki kekayaan dan kesehatan fisik dan rohani maka jatuh kepada dirinya untuk melaksanakan haji. Yang ketiga, kekayaan yang mewajibkan berkurban. Muslim yang memiliki kecukupan dan kemudahan berupa harta benda maka dituntut untuk berkurban. Kewajiban berkurban ini dilakukan dengan menyembelih hewan, kambing untuk 1 orang dan sapi untuk 7 orang. Yang selanjutnya itu kekayaan terhadap kafarat, yaitu pengaruh kekayaan dalam kafarat harta benda tampak pada ketentuan bahwa seseorang mukhalaf tidak diperintahkan untuk membayar kafarat harta benda melainkan apabila dia memiliki harta benda untuk membayar kafarat tersebut untuk kepentingan fakir miskin dan hamba sahaya.
Itulah tadi penjelasan poin pertama dari saudari Anissa. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yakni bekerja dan berusaha. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, definisi dari bekerja itu yakni segala usaha maksimal melalui gerak tubuh ataupun akal pikiran untuk menambah kekayaan, baik itu dilakukan secara individu ataupun personal. Nah, hukum dari bekerja ini ada 5. Yang pertama itu wajib. Nah, bekerja ini dihukumi wajib karena dia seorang individu itu wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti semisal contoh, seorang suami ataupun ayah itu wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari istri ataupun anak-anaknya. Lalu, orang wajib bekerja itu orang yang memiliki tanggungan ataupun memiliki hutang. Misalnya ada orang yang memiliki hutang, nah dia itu wajib bekerja karena untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membayar hutang-hutangnya? Apa mau ditagih di akhirat? Lalu yang kedua itu sunnah. Nah, ini dikatakan sunnah apabila seseorang itu sudah masuk ke dalam kategori kecukupan, dia sandang pangan papanya itu sudah terpenuhi, jadi dia boleh bekerja ataupun tidak bekerja. Nah, semisal dia mau bekerja, nah dia bekerja itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti misalnya fakir miskin, yatim piatu ataupun yang lainnya. Nah, itu dihukumi sunnah. Nah, hukum yang ketiga itu haram. Bekerja itu dikatakan haram apabila dia bekerja itu sampai meninggalkan sholat 5 waktu, zakat, puasa, dia mencuri, dia menodong orang, ataupun dia menyakiti hati orang lain, itu jadi dia bekerja itu dihukumi haram. Lalu hukum yang keempat itu ada yang namanya makruh. Nah, makruh ini kenapa bisa dikatakan makruh? Yakni dia bekerja tetapi meninggalkan ibadah sunnahnya. Seperti yang awalnya dia rajin ibadah sholat tahajud, rajin zikir, rajin sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Dengan dia bekerja, dia jadi seperti kurang ibadah sunnahnya. Nah, dia dijatuhi hukum makruh. Lalu hukum yang kelima itu ada mubah. Nah, mubah ini dia bekerja untuk berfoya-foya. Misalnya dia bekerja itu hanya untuk biar bisa punya kendaraan yang bagus, biar seperti teman-temannya, dia bisa memiliki pakaian yang bagus, dia bisa makan makanan yang enak. Intinya dia hanya bertujuan untuk berfoya-foya. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya itu ada kriteria atau ketentuan kewirausahaan ataupun dalam bekerja itu bagaimana sih ketentuannya. Yang pertama itu merasa terpantau. Jadi walaupun secara sistematis kita tidak ada yang memantau seperti tidak CCTV ataupun yang lainnya, tapi kan kita masih punya Allah yang memantau segala aktivitas yang kita lakukan. Lalu yang kedua itu ada jujur. Yang ketiga itu ada amanah. Nah, jadi setiap kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, kita tuh harus menjaga kepercayaannya, jangan sampai membuat kecewa orang lain. Seperti semisal kita membuat usaha, jangan sampai kita membuat kecewa dari para pelanggannya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada takwa. Takwa itu ya kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena usaha ataupun pekerjaan kita itu semua kan bisa lancar, bisa berkah juga kan karena dari Allah. Jadi kita harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Lalu poin yang ketiga nanti akan disampaikan oleh saudari Lailatul Mahmudah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada karakteristik wirausahawan. Yang pertama sifat takwa, tawakal, dan bersyukur. Yang kedua jujur. Yang ketiga niat suci dan beribadah. Yang keempat toleransi. Yang kelima berinfak dan bersedekah. Yang keenam silaturahmi. Pertama tadi ada sifat takwa, tawakal, dan bersyukur. Kita seorang entrepreneur harus memiliki sifat takwa, tawakal, dan bersyukur karena kita harus bersyukur apa yang kita peroleh agar hati kita menjadi tenang dan tentram supaya segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ada sifat jujur.
Kita sebagai pengusaha harus memiliki sifat jujur agar usaha kita diperlancar. Yang ketiga, ada niat suci dan beribadah. Kita seorang pengusaha muslim dalam menjalankan usahanya dengan niat suci dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil usaha kita digunakan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada sifat toleransi. Kita seorang pengusaha harus memiliki sifat toleransi agar mudah dapat pelanggan. Yang kelima, ada berinfak dan bersedekah. Kita seorang pengusaha harus menyisihkan sebagian hasil usaha atau laba kita yang kita peroleh diberikan kepada fakir miskin atau seseorang yang membutuhkan. Yang keenam, ada silaturahmi. Kita seorang pengusaha harus menjaga silaturahmi kita agar mempererat silaturahmi, karena silaturahmi mendatangkan keberkahan.